Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk bersama-sama mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan. Saat ini Jumat 10 Maret tahun 2023, kita akan bersama-sama merenungkan tema meminta bukan bersungut-sungut. Meminta bukan bersungut-sungut. Ada pembacaan terambil dari kitab Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayatnya 9 sampai 20. Ayat 9 sampai 20. Mari kita bersama berdoa lebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur atas kesempatan saat ini di mana kami Kau beri kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami jika nanti kami mau membaca, mendengarkan firman-Mu, agar itu menjadi makanan bagi rohani kami. Berkati kami semua Tuhan, terutama hamba-Mu yang mencoba menjelaskannya Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka, kita baca kitab Keluaran pasal 16, ayatnya 9 sampai 20 yang demikian isinya. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun suatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Saya ulangi, seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin Bapak Ibu dan Saudara pernah mendengar nasihat yang demikian. Nasihatnya demikian. Kalau engkau selalu bersyukur, maka engkau akan lupa untuk mengeluh. Saya ulangi. Kalau engkau selalu bersyukur, maka engkau akan lupa untuk mengeluh. Nasihat ini
mau mengatakan bahwa jika kita berpikiran yang positif dengan selalu bersyukur, pasti akan mengalihkan perhatian kita dari pikiran yang negatif, yaitu mengeluh. Memang tidak mudah untuk selalu hidup bersyukur, karena kenyataan hidup kita tidak pernah selalu enak dan mulus. Maka mengeluh seakan-akan menjadi hal yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah mengeluh pada Tuhan itu salah? Tentu tidak. Karena dengan mengeluh kepada Tuhan, sebenarnya kita sedang mengakui keterbatasan kita, kelemahan kita, dan mengakui bahwa Tuhanlah yang sanggup menolong kita. Tetapi, yang penting ini menurut saya, tetapi kalau sering mengeluh, maka kita pasti tidak akan bisa bersyukur dan selalu memandang hidup itu secara negatif. Jadi kalau mengeluh terus itu juga nggak baik. Tetapi kadang-kadang mengeluh gitu. Kalau kita mengeluh, harus dilakukan dengan tetap didasarkan pada keyakinan, pada kuasa dan kasih Tuhan. Itu yang penting menurut saya. Jadi mengeluh itu sebagai orang beriman harus tetap didasarkan pada iman keyakinan kita akan kuasa dan cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita diceritakan bagaimana umat Tuhan itu bersungut-sungut. Ayat 2 dari bacaan tadi, tapi tidak kita baca tadi, di depan atasnya mengatakan demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Bersungut-sungut bukan sekedar mengeluh, tetapi ada unsur kecewa, tidak puas, marah, karena yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Lalu akhirnya menyalahkan Musa dan Harun. Mereka menyalahkan Musa dan Harun. Dengan menyalahkan Musa dan Harun, sebenarnya mereka itu menyalahkan Tuhan. Ayat 8b demikian isinya. Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Jadi mereka bersungut-sungut pada Harun dan Musa, tapi sebenarnya pada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu mendampingi dan memelihara hidup mereka. Paling sedikit mereka sudah 3 kali menyaksikan kuasa Tuhan lewat karyanya. Mari kita lihat ketika kuasa Tuhan lewat karyanya. Yang pertama-tama, mereka telah menyaksikan bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah atau hukuman kepada bangsa Mesir, sehingga mereka diperkenankan untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi yang pertama, Tuhan melepaskan mereka dari perbudakan. Itu kuasa Tuhan yang dinyatakan. Yang kedua, setelah keluar dari Mesir, sampai di tepi laut Tebrau, mereka dikejar oleh Firaun. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Pasal 14 kalau kita baca. Jadi yang kedua adalah Tuhan melindungi dari Firaun. Ini yang disaksikan oleh umat Tuhan Israel. Yang ketiga, ketika sampai di Marah, mereka tidak bisa minum karena airnya pahit. Tuhan akhirnya menjadikan air yang pahit itu menjadi tawar, sehingga mereka bisa meminumnya. Itulah yang ketiga. Jadi yang ketiga, Tuhan memelihara mereka. Kuasa Tuhan dinyatakan lewat pemeliharaan kepada mereka. Pengalaman 3 kali menyaksikan kuasa dan karya Tuhan, rupa-rupanya belum cukup bagi umat Tuhan untuk mempercayai Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman ini mengingatkan kita pentingnya selalu niteni, memperhatikan kuasa dan karya Tuhan
di dalam melindungi, memelihara, dan memberkati kita. Dengan selalu memperhatikan kuasa dan karya Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan terus meyakini akan pertolongan meskipun hidup kita penuh pergumulan, kesulitan, dan penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa umat Tuhan bersungut-sungut? Mari kita perhatikan. Mereka bersungut-sungut karena mereka membandingkan keadaan hidup mereka ketika ada di Mesir dengan keadaan mereka saat berada di padang gurun. Ayat 3 dikatakan demikian. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar dari padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah dengan kelaparan. Di Mesir mereka merasa hidup kecukupan. Tetapi mereka tidak sadar, mereka lupa bahwa mereka hidup di dalam perbudakan. Dan ketika dibebaskan oleh Tuhan, jadi ketika Tuhan membebaskan mereka, Tuhan menjadikan mereka umatnya. Bahkan dijanjikan mendapatkan tanah perjanjian. Memang mereka harus melewati banyak kesulitan, banyak rintangan untuk kembali dari Mesir ke Palestina. Tetapi Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Ini mengajar kita semua bahwa kadang-kadang kita seperti umat Tuhan tadi. Harus melewati kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani ketika dituntun oleh Tuhan untuk menerima anugerah yang telah dijanjikannya. Kadang-kadang yang kita jalani bukan sesuatu yang mudah. Itulah, maka kita diingatkan untuk selalu setia mengikut Tuhan. Ingat bahwa kuasa Allah lebih besar dari semua masalah kita. Maka Tuhan pasti mampu mengatasi, membantu kita mengatasi masalah kita. Dari pengalaman Israel tadi, kita juga diingatkan bahwa kadang masalah kebutuhan perut bisa menjadikan kita tergoda menjadi tidak setia pada Tuhan. Bukankah Israel tadi juga demikian? Mereka mengeluh, mereka kemudian melakukan tidak benar karena masalah perut. Jadi hati-hati, masalah makanan, masalah kebutuhan duniawi sering menggoda kita untuk tidak setia pada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kemudian Tuhan menjawab sungut-sungut umatnya dengan dua cara. Jadi Tuhan menjawab sungut-sungut umatnya dengan dua cara. Yang pertama, Tuhan menampakkan kuasa dan kemuliaannya. Jadi yang pertama, Tuhan menampakkan kuasa dan kemuliaannya. Ayat 10 dikatakan demikian. Dan sedang Harun berbicara segenap umat Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam awan. Dengan menunjukkan kemuliaannya, yang pertama-tama Tuhan ingin umatnya semakin mengenalnya, semakin mengertinya, semakin percaya bahwa yang menuntun mereka adalah Tuhan yang penuh kuasa, penuh kemuliaan. Yang pertama adalah menanamkan keyakinan. Yang kedua, Tuhan memberikan makan berupa roti dan daging burung puyuh. Dan memberi makan maka menunjukkan bahwa Allah itu tidak hanya maha mulia, tidak hanya maha kuasa, tetapi juga setia memelihara umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, tetapi ada satu lagi pelajaran dari pengalaman umat Tuhan tadi. Ternyata Tuhan tidak hanya memberi roti mana, roti yang namanya mana.
tetapi diberi berkat kecukupan. Ayat 18 isinya demikian. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan akan memelihara setiap umatnya dengan kecukupan. Meskipun berkat yang diterima setiap orang tentu tidak sama. Tidak sama jumlahnya atau besarnya. Tetapi berkat Tuhan pasti akan kita terima. Dan itu menjadikan kita sadar bahwa yang Tuhan berikan itu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Maka bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena rezeki harus kita hindari. Meminta pada Tuhan harus kita lakukan. Tetapi kecewa, marah, menyalahkan Tuhan harus kita hindari. Karena kita harus tetap menghormati Tuhan sebagai pencipta, pemilik, dan pemelihara hidup kita ini. Itulah yang harus kita yakini dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berjuang menjalani kehidupan ini dengan tetap setia pada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan kita menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang penuh cinta kasih, kami bersyukur Tuhan sudah mengajar kami lewat firman-Mu Tuhan, lewat pengalaman Israel yang bersungut-sungut, yang marah, yang kecewa, dan kemudian menjadikan mereka tentu menjadi jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan yang penuh cinta kasih tetap mengingatkan mereka. Tuhan tidak menghukum mereka, tapi Tuhan menegur, mengingatkan mereka. Tuhan menjawab atas sungut-sungut mereka dengan dua cara. Yang pertama adalah Tuhan hadir dalam kemuliaannya untuk mengingatkan, untuk mengajar, menanamkan bahwa umat Israel supaya semakin mengenal Tuhan, semakin percaya pada Tuhan, sehingga Tuhan datang dalam kemuliaan. Yang pertama seperti itu Tuhan. Yang kedua adalah Engkau hadir Tuhan untuk memberikan apa yang diminta umat-Mu. Dan Engkau melakukan itu. Terima kasih Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau selalu memelihara kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Jika kami memang membutuhkan dan kami mencari dengan sulit, kami bisa meminta pada Tuhan dengan baik. Bukan dengan bersungut-sungut. Karena itu tentu tidak baik. Bapa dalam surga, saat ini kami menaikkan doa kami. Kami berdoa secara khusus untuk korban bencana alam, korban peperangan di muka bumi ini. Kasihanilah mereka Tuhan yang jadi korban peperangan, korban bencana alam. Dampingilah mereka semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, terutama menjelang tahun politik tahun depan Tuhan. Jagailah Tuhan bangsa kami dari perpecahan. Berikan pada kami pemimpin yang benar-benar bersikap adil pada siapapun dan juga memikirkan kepentingan rakyat daripada kepentingan golongan atau keluarganya atau dirinya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia, Engkau berkati dalam pelayanannya. Khususnya kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati Tuhan. Kau pimpin gereja-Mu ini untuk bertumbuh terus dan bersama-sama seluruh jemaat-Mu boleh saling menguatkan, saling menolong sehingga gereja-Mu bertumbuh imannya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati yang sedang sakit Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo,
anak Moresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Suparmo, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, dan saudara kami Helda. Engkau berkati dan Engkau sembuhkan semua. Bagi yang sudah lanjut usia, Engkau dampingi satu persatu dengan berkat dan sukacita yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmi Yartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Dampingilah mereka semua. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang sedang dalam pergumulan berat. Hadirlah di tengah-tengah pergumulan mereka, terutama para orang tua yang mencari rezeki, Tuhan cukupi. Anak-anak yang masih sekolah atau studi, Tuhan berkati. Kami menaikkan pelayan yang oleh gerejamu. Kami berdoa untuk majelis gerejamu semuanya. Tuhan berkati dalam melayani Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian renungan hari ini. Shalom, Tuhan berkati kita semuanya.